Hai Sobat Belajar dimanapun berada, apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan semangat. Pada pertemuan kita kali ini, Ibu, topik kita adalah tentang jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Nah, lihat di sini. Diketahui sebuah persamaan kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, maka rumus jumlah akar persamaan kuadrat itu adalah x1 tambah x2 sama dengan b minus b per a, dan x1 kali x2 sama dengan c per a. Kemudian ada contohnya. Lihat contohnya di sini. Carilah tanpa memfaktorkan terlebih dahulu ya. Jadi ada perbandingannya. Ini nanti kita langsung gunakan rumusnya itu, ini kita faktorkan ya. Lihat yang di sebelah kiri ini. Tanpa memfaktorkan terlebih dahulu, carilah jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat dari x kuadrat tambah 2x kurang 8 sama dengan 0. Dari persamaan ini, mana sebagai A? A-nya berapa? A-nya sama dengan 1. Ya, sama dengan 1. Kemudian, B-nya berapa? Ya, ini B-nya sama dengan 2. Kemudian, C-nya berapa, C? C-nya sama dengan negatif 8. Ini sebagai C. Ya. Ini negatif 8 sebagai B, C. Ini 2 sebagai B. Oke. Selanjutnya masukkan ke rumus x1 tambah x2 sama dengan negatif b per a. Ini dia. Tadi b-nya berapa? 2. Jadi negatif 2 per 1. Ini sama dengan negatif 2. Selanjutnya x1 kali x2. x1 kali x2 adalah c per a. C-nya negatif 8 per 1 sama dengan negatif 8. Nah, sekarang kita mau mencari dulu dengan cara memfaktorkan. Memfaktorkan berarti harus cari x1 dan x2. Gimana caranya? Masih ingat bukan? Ya, masih ingat tentunya ya. Cari dulu bilangan faktor dari bilangan yang paling ujung nih, 8. Ya, kita tulis di sini 8. 8 itu faktor dari berapa? Faktor dari 8 maksudnya itu faktor dari 8 berapa saja? 1 dengan 8, kemudian 2 dengan 4. Ada lagi? Ya, tidak ada lagi. Nah, selanjutnya mana yang jika dijumlah atau dikurangkan hasilnya sama dengan 2 di sini. Positif ya, positif di sini diminta. Jadi ini 1 dan 8 tidak, pasti tidak ya. Tidak memenuhi, jadi coret tetot gitu. Kemudian 2 dan 4. 2 dengan 4. Hasilnya harus positif 2, harus 2 dan 4. Berarti kita pakai tanda apa? Tambah. 2 tambah 4 apakah sama dengan 2? Tidak. Kalau 2 kurang 4 apakah sama dengan 2? Tidak. Yang benar adalah 4 dikurang 2 yang sama dengan 2 ya kan? 4 kurang 2 atau negatif 2 ditambah 4 ya. Jadi yang satunya negatif 2, ini dia. Satunya lagi positif 4, yang ini ya. Kemudian ini x1 sama dengan negatif 4, tahu dari mana? Ya, x tambah 4 sama dengan 0. Maka x1 sama dengan negatif 4. Kemudian ini x2 dari mana sama dengan 2? X kurang 2 sama dengan 0. Maka x2 sama dengan 2. Oke. Nah, sesudah dapat nilai x1 dan x2-nya, langsung kita cari hasil jumlahnya. X1 tambah x2 adalah negatif 4 tambah 2. Negatif 4 tambah 2 hasilnya negatif 2. X1 kali x2 sama dengan negatif 4 kali 2 sama dengan negatif
8. Ya, sampai di situ paham? Jadi mana tadi cara yang lebih cepat? Ya, langsung dengan menggunakan ini kan? Ya, ini. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Menghitung bentuk simetri akar-akar persamaan kuadrat. Ini adalah rumus turunannya, ya. Ini hanya catatan saja. Jadi kita lewatin ya. Nah, ini ada contoh nih. Contoh, tanpa menentukan akar-akarnya, tentukanlah nilai X1 tambah X2. Nah, ini tadi contoh yang di nomor 1 tadi ya, yang nomor 1 tadi. Kemudian ini dia ditambahi pertanyaannya. Tadi kan hanya mencari X1 tambah X2 dan X1 kali X2. Sekarang tambahi lagi, maka carilah X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. X1 kuadrat tambah X2 kuadrat adalah X1, ini dia X1, ini Ibu misalkan seperti ini ya, X1 ditambah X2 sama dengan X1 tambah X2, ini nggak bisa harus pakai simbol ya. Ibu tulis saja dah, Ibu tulis saja lah. Nih, ini sama dengan X1 tambah X2 nih X2 atau kita lihat langsunglah di slide-nya ya, nanti kebanyakan ininya. Kita lihat di slide-nya sudah ada Ibu buat. Ini tadi kan sudah ya, sudah paham sampai di sini ya. Nah, kita lihat slide berikutnya. Kita lihat slide berikutnya. Hasilnya adalah nih, X1 tambah X2 kuadrat sama dengan X1 tambah X2 di kuadrat kali dikurang 2 kali X1 kali X2. Ini dari mana datangnya ya? Ini itu apa namanya? Turunan rumus dari segitiga Pascal ya. Yang ada begini 1 1 1 kemudian 1 1 1 ini gini 1 1 1 kemudian 1 2 2 1 ya. Kemudian di sini lagi 1 3, dari mana 3? Terus sini 4, sini 3 1. Dari sini ya. 2 ini adalah ini 2-nya 1 kali aja ditulis, bukan 1 kali. Ulang-ulang. Kita ulang ya. Ini 1 2 1 harusnya. 1 2 1. Nah, ini di sini 1. Ini 1 tambah 2 berapa? 3. Di sini 2 tambah 1 berapa? 3. Terus diakhiri dengan 1. Dan selanjutnya ya, ini segitiga Pascal. Jadi dia membentuk segitiga. Nah, terus ini sebut ini adalah A pangkat A tambah B pangkat 0 gitu. A tambah B pangkat dengan 0 di pangkat 0 di pangkat 0. Kemudian kalau ini A tambah B di pangkat, kok di pangkat 0? Pangkat 1 maksudnya ya. A tambah B pangkat 1. Nggak usah pangkat 0. Ini bukan pangkat 1, Bu. Pangkat 0. Ini A tambah B pangkat 1. Ini dia A tambah B pangkat 1. A tambah B
pangkat 1 ya. Pangkat 2, kok pangkat 1? Ibu lah salah-salah, maaf ya, Ibu nggak konsentrasi. Ini pangkat 2 ini ya. Jadi kalau A tambah B di pangkat 2 ini adalah 1, berarti A kuadrat tambah B kuadrat, kemudian tambah 2AB. Ini dia penjabarannya, 2AB. Ini apa tadi? A tambah B di pangkat 2. Ibu berikan penjabaran A tambah B di pangkat 2 ya. Nah, jadi dari situ dia datangnya. Ini kan bilangan berpangkat bukan? Iya, bilangan berpangkat. Kalau berpangkat artinya perkalian berulang. Oke. Nah, sedangkan yang diminta X1 tambah X2 saja ya. X1 tambah X2 pangkat 2 saja, atau A pangkat 2 tambah B kuadrat saja, sedangkan di sini ada 2AB. Nah, supaya ini hilang, kita tambahin lagi, jadi kurang 2AB, gitu dia, kurang 2AB ya, kurang 2AB. Nah, jadi di sini tadi apa tadi? A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, ini. Nah, dari situ ya rumusnya ya. Ini dia. Turunannya ke sini. Di sini dia. Oke. Nah, seperti itu. Jadi, itu adalah tadi rumus turunan penjabarannya. Dari mana datangnya? Nah, next. Sesudah kita jabarkan rumusnya, kita ganti nilai X1 tambah X2 yang tadi diperoleh. Berapa tadi X1 tambah X2-nya? Di slide sebelumnya ya. Di slide sebelumnya X1 tambah X2 adalah nih, X1 tambah X2-nya negatif 2 dan X1 kali X2-nya negatif 8. Ya, kita ganti jadi X2 negatif 2 di pangkat 2 kurang 2 kali negatif 8. Hasilnya adalah 20. Ini dia 20. Selanjutnya pertanyaan yang D, 1 per X1 tambah 1 per X2. Nah, kalau ini dari mana menjadi X2 tambah X1 per X1 kali X2? Ini dikali silang. Ini kali silang. Ini ke sini. Ya, jadi berpasangannya secara bersilangan ya kan? Ya. 1 kali X2, X2. 1 kali X1, X1 per penyebutnya juga dikali. X1 kali X2. Nah, ini sama artinya seperti yang di slide sebelumnya tadi, bahwa penjumlahan itu bersifat simetri atau komutatif. Jadi X1 tambah X2 itu sama dengan X2 tambah X1. Contohnya 2 tambah 3 sama dengan 3 tambah 2 ya. Tapi kalau dia pengurangan, dia tidak berlaku. Tidak berlaku. Kenapa? Karena tidak sama, 3 dikurang 2 dengan 2 dikurang 3 ya. Dia hanya berlaku di penjumlahan saja. Oke, jadi X2 tambah X1 itu sama dengan X1 tambah X2 ya. Nah, jadi supaya apa? Supaya jangan bingung. Kenapa tadi di sini harusnya apa? Yang diketahui tadi X1 tambah X2, sedangkan ini X2 tambah X1.
Kita ganti nilai X1 tambah X2 yang tadi adalah berapa? Negatif 2 yang ini. Dan negatif 8 X1 kali X2, ini dia. Jadi negatif 2 dibagi 8 sama dengan ini disederhanakan sama-sama dibagi 2. 2 bagi 2, 1. Dan 8 dibagi 2, 4. Ini negatifnya hilang. Negatif dengan negatif positif, ya. Paham ya sampai di situ? Ya, kalau sudah paham, biar kita lanjut slide berikutnya. Selanjutnya, ada juga sebuah contoh mencari koefisien persamaan kuadrat yang memiliki ciri-ciri tertentu. Ya, ini dia. Artinya ini belum sempurna dia persamaan kuadrat. Kenapa? Karena masih ada suatu bilangan K yang harus dicari. Yang harus dicari dengan ditentukan oleh cirinya. Satu ciri. Nah, misalnya ini seperti soal ini, salah satu akarnya 4 kali akar yang lain. Ya, kalau kita tahu persamaan kuadrat itu akar-akarnya X1 dan X2. Nih. Jadi misalnya persamaan kuadrat yang pertama itu X1 akarnya yang kedua X2. Salah satu akarnya berarti X1 itu adalah 4 kali akar yang lain. Akar yang mana? Akar X. 4 kali X2 gitu kan. Jadi boleh juga X2 4 kali X1. Nah, jadi sembarang terserah yang mana. Nah, makanya tapi biasanya kan yang berurutan dulu kan salah satu akarnya adalah 4 kali akar yang lain. Nah, kita pakai dengan bantuan rumus jumlah yang tadi, ya. Ingat bahwa X1 tambah X2 rumusnya adalah negatif B per A. Nih, negatif B per A. Maka B-nya dari sini, nah kita cari berapa A-nya? A-nya berapa? A-nya sama dengan ya 1 ya. Kemudian B-nya sama dengan berapa? Iya, ini negatif. Nih, negatif 10. Ini sebagai B. Kemudian C-nya adalah iya seluruhnya ini K tambah 3. Ya, C-nya adalah K tambah 3. Nah, kita ganti X1 tambah X2 yang sudah ada rumusnya tadi, negatif B per A. Tadi negatif 10 per 1 sama dengan 10. Kemudian 4X2 ini dari mana? Dari cirinya tadi itu. Nih, X1 sama dengan 4X2. Ganti X1 jadi 4X2. Ditambah X2, ini dia. Langsung diturunkan ke sini. Sama dengan 10, ya. Selanjutnya kita jumlah 4X2 tambah X2. 4 es krim tambah 1 es krim. 5 es krim gitu ya. 5X2 sama dengan 10, maka X2 sama dengan coret, hasilnya 2. Sama-sama dibagi 5 maksudnya, atau 10 dibagi 5 sama dengan 2. Udah selesai? Belum. Karena ini masih mencari X2 saja yang dapatnya. Nah, sekarang kita kembalikan ke ciri yang tadi itu yang kita tandai di sini. X1 adalah 4 kali X2. Berarti kalau X2-nya 8, maka X1 adalah 4 dikali 8. 4 kali 2. Kalau X2-nya 2, maka X1-nya 4 kali 2. 4 kali 2 berapa? 8, ya. Terus yang ditanya apa? Nilai K. Ya, belum selesai. Nilai K ganti ke pakai apa? Ya, ini apa tadi sebagai apa? C. Berarti kita cari X1 kali X2-nya. Nah, ini X1 kali X2 sama dengan C per A. C-nya tadi K tambah 3 per 1 sama dengan K tambah 3. X1 kali X2 tadi sudah kita tahu hasilnya berapa? X1-nya 2, X2-nya 8, maka 2 kali 8 adalah 16.
Ya, kita lanjut. 2 kali 8 adalah 16. 16 sama dengan K tambah 3, maka ini pindahkan ke kiri, negatif 3. 16 kurang 3 sama dengan K. Jadi K sama dengan 13. Oke, sampai di situ paham? Ya, paham. Nah, selanjutnya, slide berikutnya adalah ini beberapa catatan tambahan dari sifat-sifat jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Ini boleh dicatat di bukunya. Nah, ini nanti dipakai dalam soal. Nanti ada misalnya soal, carilah nilai K apabila salah satu akarnya saling berlawanan, misalnya seperti itu ya. Kita lanjut saja. Untuk ini, lihatin di sini ada slide berikutnya soal contoh. Tentukan nilai P dalam persamaan kuadrat X kuadrat tambah 2P kurang 1 kali X tambah P kuadrat kurang 3P kurang 4 sama dengan 0. Agar salah satu akarnya sama dengan 0. Ya, kan tadi kan di catatan ini mana yang salah satu akarnya sama dengan 0? Ya, ini dia. Kalau salah satu akarnya sama dengan 0, maka C-nya 0. Ini saja langsung, C-nya 0. Ya, C0. Nah, C-nya sama dengan 0. Oke. Nah, persamaan kuadrat yang tadi dicontoh, kita tentukan nilai-nilai A, B, dan C-nya. Nih, mana sebagai A? Sebagai A adalah 1. Ini sebagai A, ya kan? A-nya 1. Kemudian B-nya yang mana? Ini 2P kurang 1. C-nya yang mana? Ini 3P P kuadrat kurang 3P kurang 4. Ini sebagai C ya. Ini saja langsung kita ganti jadi 0. Karena apa? Karena salah satu akarnya sama dengan 0. Ya kan? Jadi C sama dengan 0 ya. Nih, maka C yang mana ini? P kuadrat turunkan ke sini. P kuadrat kurang 3P kurang 4 sama dengan 0. Terus diapakan? Difaktorkan ya. Ini kita faktorkan ini. Kita faktorkan. Bilangan yang paling ujung berapa? 4. 4. Kita ganti dulu pulpennya. 4. Kemudian kita cari faktor dari 4, 1 dan 4 ya. Kemudian 2 dan 2. 2 dan 2. 2 dan 2. Nah, sekarang cari di antara dua pasangan ini yang memenuhi dengan selisih yang memenuhi dengan nilai selisihnya, yaitu nilai selisihnya berapa? Negatif 3 ya. Kalau negatif, kalau 2 dengan 2 rasanya ada nggak? 2 dengan 2. 2 dengan 2 itu tidak ya, tidak memenuhi ya. Pasti 1 dan 4, ya kan? 1 dan 4. Ini coret 2 dengan 2 enggak. 1 dan 4. 1 dan 4, tapi hasilnya harus berapa? Negatif 3. Iya. Berarti di sini pakai pengurangan. 1 kurang 4 sama dengan negatif 3. Jadi ya, akar yang pertama adalah ini 1, kemudian yang kedua negatif 4. Dari mana P sama dengan minus 1? P tambah 1 sama dengan 0, maka P sama dengan negatif 1. Kemudian P kurang 4 sama dengan 0, maka P sama dengan 4. Ya. Nah, sampai di situ bisa dipahami?
Iya, bisa. Bisa ya. Nah, di sini ada beberapa contoh. Ibu buat dulu di sini ya. Diketahui X. Tunggu Ibu copy. Terus ininya di apa ya namanya ya? Ini apa? Kursor tanpa gambar. Kotak. Atau gini aja lah. Ini ibu ganti ya. Nah, ini di sini. Di sini kah? Bisa deh, di sini aja lah. Teks. Nah, ini bisa melihat semuanya. Diketahui, nggak bisa dikecilkan ya. Diketahui X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat. Waduh. Coba adu. Ya, gini kita buat. X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat, maka teks. Akar-akar dari persamaan kuadrat 2x kuadrat kurang 4px tambah 8 sama dengan 0. Jika x1 tambah x2 sama dengan 10, maka nilai p yang memenuhi adalah ya. Ini 2x kuadrat kurang 4x ya maksudnya ya. Nih. Dia ini 2x kuadrat. Jadi penulisannya begini ya. 2x kuadrat kurang 4px. 4px ya. 2x kuadrat kurang 4px tambah 8 sama dengan 0. Nah, ini jika x1 tambah x2 sama dengan 10, maka carilah nilai P ya. Jadi di sini ada jawabannya. Tadi A-nya berapa? A-nya 2, B-nya negatif 4, dan C-nya 8. Dari X1 tambah X2 yang diketahui, X1 tambah X2 rumusnya tadi apa? Negatif B per A. X1 tambah X2 sudah diketahui 10. Jadi 10 sama dengan negatif dari B-nya negatif 4P ya. Bukan negatif 4 aja tadi. Ya, negatif 4P per 2 ya. Negatifnya ini negatif yang di sini. Negatif 4P-nya yang dari sini ya. Jadi negatif kali negatif positif. 4P per 2. 4 bagi 2, 2P. Nah, jadi ini sama-sama dibagi 2. 10 bagi 2, 5. 2 bagi 2, 1. Jadi P sama dengan 5 ya. Sampai di sini sudah paham? Ya, semoga semuanya memahami. Dan sampai sekian dulu materi pembelajaran dari Ibu. Sampai jumpa, sampai bertemu lagi di pertemuan yang berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa selalu berdoa, menyerahkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Salam sehat, Tuhan menyertai kita semuanya.